Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang anak-anak. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa ketua kelas di sini? Oh, Rafli. Baik. Rafli, tolong bantu dipimpin doanya ya. Amin. Terima kasih Rafli sudah memimpin doa tadi. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau ngecek dulu nih kehadirannya. Tapi kalau dilihat-lihat sih bangkunya pada penuh semua ya. Tapi coba dicek teman sebelah kanan sebelah kirinya ada gak? Ada, ada. Oke, berarti hadir semua ya? Hadir. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam pembelajaran. Amin. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, anak-anak kita mengingat dulu nih ke minggu lalu. Kita belajar apa sih minggu lalu? Apa? Negosiasi. Negosiasi. Terus belajar apa lagi? Yang fiksi. Gambar. Oke. Nah, kalau hikayat ya. Nah, oke, dari teks negosiasi atau teks hikayat ada yang mau menjelaskan dulu gak? Ada yang masih ingat gitu? Nah, oke anak-anak. Jadi dari semua teks yang kemarin kita pelajari, dari yang tadi kalian sebutkan itu ada teks negosiasi ataupun teks hikayat, itu semuanya memiliki tujuannya masing-masing. Kayak tadi teks negosiasi. Nah, teks negosiasi itu adalah teks yang mana kita itu menjelaskan untuk mencapai suatu kesepakatan. Nah, terus dari teks hikayat itu kita belajar apa dari teks hikayat? Pesan-pesan hidup yang dimana ceritanya itu ada urutannya. Nah, oke. Nah, jadi sekarang juga kita bakal mempelajari sesuatu hal yang baru, teks-teks yang baru. Nah, teks sekarang ini pun tidak kalah menariknya dari dua teks yang kemarin sudah kalian pelajari. Nah, teks sekarang ini tuh kita akan lebih dekat kepada kehidupan sehari-hari kita, seperti itu. Nah, Ibu mau tanya nih, boleh di next? Ada yang mempunyai hobi nggak di sini? Punya. Ada yang mau menyebutkan hobinya apa? Bal. Silakan Nadia. Apa hobinya? Main golf. Oh, hebat sekali ya anak. Berarti kamu sekarang sudah kelas 9 SMP dan sudah main golf ya? Hebat, hebat. Oke. Oh, atlet. Sudah pernah ikut lomba? Oke, bagus. Juara satu, Masya Allah. Beri apresiasi untuk Nadia. Oke, boleh Nica apa? Apa? Main bowling, oke. Ada lagi gak yang menyebutkan hobinya apa? Tania mau apa hobi Tania? Itu kebutuhan ya kalau tidur. Sama ibu juga ingin tidur. Ada lagi nggak? Tidak? Nah, boleh gak dijelasin Nadia kenapa bisa jadi suka hobi gitu? Suka dari golf hobi itu gitu. Oh, coba-coba seru. Oke, terus kemarin juga dari awalnya mencoba, terus ikut latihan, jadi ikut lomba dan menang. Alhamdulillah. Gimana nih Cak main bowling? Oh, iseng. Oh, main. Tapi kalau itu ada lombanya nggak sih? Oh, ada. Pernah ikut lombanya tapi? Oh, belum. Oh. Oke, jadi masih coba-coba gitu ya.
Nah, oke aja. Anak-anak, jadi dari yang tadi sudah jelaskan oleh Nadia dan juga Nica, mereka itu awalnya itu suka gitu ya dengan hal tersebut. Ada sebabnya gitu kenapa mereka suka dan langsung menuju ke suatu prosesnya di mana Nadia tadi jadi ikut latihan, terus juga Nica seneng nih ngelihat ke mall, cobain gitu sekali dua kali jadi jadi terbiasa dan senang gitu. Akhirnya dicoba terus jadi latihan dan akhirnya tadi Nadia juga ikut lomba dan akhirnya menang kayak gitu. Nah, jadi anak-anak, teks yang akan kita pelajari sekarang itu adalah hal-hal yang berkaitan tentang kehidupan kita, sangat dekat gitu dan juga ada di mana ada sebabnya, ada proses dan akibatnya. Nah, tadi salah satu contohnya itu dari hobi seperti itu. Boleh di next? Nah, jadi sekarang itu kita akan mempelajari teks eksplanasi. Boleh dilanjut. Nah, sekarang, apa sih yang akan kita pelajari di hari ini? Yang pertama, nanti kita akan membaca, mengidentifikasikan teks eksplanasi. Nah, yang kedua, nanti kita akan mengetahui dari pengertian, struktur, ciri-ciri teks eksplanasi itu seperti apa. Dan juga nanti akan ada diskusi kelompok dengan menganalisis teks eksplanasi. Seperti itu. Boleh di next? Nah, tujuan pembelajarannya nanti kalian akan dapat menganalisis teks eksplanasi, terus juga nanti kalian akan mencermati teks eksplanasi dalam pidato, terus juga mengevaluasi aspek eksplanasi pada poster, lalu nanti kalian akan mendapatkan informasi dari teks eksplanasi. Seperti itu. Boleh dilanjut. Ada yang tahu gak ini gambar apa yang ada di video ini? Bulan. Bulannya kenapa ya warna merah? Iya betul, gerhana. Kemarin kita ini ya baru merasakan gerhana bulan lagi kan? Kalian pada lihat gak? Oh, sholat, Masya Allah. Di live TikTok. Oh, itu berarti kamu bergadang demi melihat itu di TikTok. Oke. Dibolehkan oleh orang tuanya? Oh, boleh. Selain Rafli yang tadi yang melihat tapi sholat, ada lagi gak kalian yang melihat lagi secara langsung gitu? Lihat Rani, lihatnya di oh di balkon. Tapi terlihat jelas. Oh, Tania tadi lihat juga Tania. Oke. Nah, kenapa sih bisa terjadi gerhana bulan? Kenapa? Mengapa? Dan bagaimana bisa ada terjadi gerhana bulan? Karena bareng. Ya, jadi kenapa sih bisa terjadi gerhana bulan ini? Karena bumi itu di antara matahari dengan bulan. Di mana yang biasanya matahari itu selalu menyinari ke bulan, tapi ini terhalang oleh si bumi. Makanya si bulan ini tuh malah jadi terlihat gelap atau kemerah-merahan. Makanya terjadilah gerhana bulan. Seperti itu anak-anak. Oke, boleh next ke contoh selanjutnya. Nah, ini apa nih yang terjadi? Di Balen. Banjir, ya betul ini banjir. Di Balen enak kayak gini. Oh, pakai perahu. Oh, oke. Berarti di Balen itu sering banjir ya? Nah, oke. Anak-anak kenapa sih bisa terjadi banjir? Kenapa? Ya, buang sampah sembarangan. Terus kenapa lagi? Iya, karena hujan. Ya betul hujan. Betul hujan. Jadi kenapa bisa banjir tuh yaitu salah satunya tuh ada yang apa? Ada orang lain yang membuang sampah sembarangan, akhirnya jadi tersumbat gitu. Jadi pas adanya hujan itu jadi tersumbat, airnya jadi tidak meresap. Nah, ataupun semisalkan daerahnya itu adalah daerah yang tidak dapat meresap air kayak gitu ya. Makanya kenapa mungkin di Balai Endah bisa banjir juga, berarti mungkin daerahnya itu adalah salah satu daerah yang tidak bisa meresap air banjir. Dan juga ada faktor-faktor lain yang tadi kayaknya ada orang, bukan kayaknya lagi, kayaknya emang sudah terlihat gitu ya, banyak orang yang membuang sampah sembarangan kayak gitu. Ya, selokannya mampet karena tadi banyak sampah, airnya tersumbat, jadi airnya meluap dan banjir. Oke, boleh next selanjutnya. Nah, sekarang ini apa nih kegiatan apa? Membatik. Ada yang sudah pernah membatik?
Pernah Nadifa di mana? Di Jogja. Waktu itu iseng ke sana belajar atau bagaimana? Apa tuh ya? Oh, praktik seni rupa. Jadi datang oh, praktik seni budayanya ke Jogja. Wah, hebat sekali ya. Langsung datang ke tempatnya gitu ke Jogja untuk berlatih membatik. Nah, jadi ini juga membatik apa? Ada prosesnya gitu. Di mana awalnya kan kain kosong. Terus kita mulai apa namanya? Namanya itu malam ya kalau yang hitam itu. Nanti langsung dilihat ke polanya, dihias, jadinya ukiran pola-pola yang cantik kayak gitu. Oke, jadi anak-anak, pelajaran yang kita pelajari hari ini tuh adalah eksplanasi. Teks eksplanasi yang dimana ada, kalau kalian bisa menyebutkan itu tadi sudah tergambar ada 3 struktur. Sebab, proses, dan akibat. Nah, bisa dilihat dari keempat pola tadi, mulai dari hobi tadi yang sudah ditanyakan juga kepada teman-teman, ke anak-anak, terus juga ada tadi apa? Peristiwa gerhana bulan, lalu tadi ada fenomena banjir juga, lalu sekarang ada kegiatan budaya yaitu membatik. Semuanya itu polanya itu sama, yaitu di mana nanti kita akan menjelaskan suatu sebab, lalu nanti proses sampai ke akibatnya itu seperti apa. Seperti itu anak-anak. Oke, boleh di next. Baik, anak-anak, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, jadi ibu mau memberikan kalian sebuah tugas karena tadi kalian sudah mengetahui dari ciri-ciri sama struktur teks eksplanasi. Nah, selanjutnya tadi juga kan di awal sudah dijelaskan tujuan pembelajaran ini nanti kita akan mencermati teks eksplanasi itu dalam pidato. Jadi nggak cuma teks eksplanasi itu tidak hanya teks eksplanasi aja, tapi kita juga bisa mencermatinya di dalam teks pidato dan juga teks apa tadi yang sebelumnya? Dalam poster kayak gitu ya. Jadi sekarang itu kalian nanti tugasnya ini dikerjakan saja di rumah. Nah, nanti kalian dicermati dulu aja, tolong dipelajari. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya akan ibu tanyakan kayak gitu. Jadi biar kalian ada gambaran dulu sebelum nanti masuk ke kelas seperti itu. Di sebelumnya dulu aja. Oke, dari pembelajaran tadi ada yang mau menyimpulkan dulu gak? Rani mau? Oh, boleh Bu. Di on off-nya yang di tengah. Nah, ya udah tidak usah, tidak apa-apa. Ada nggak Bu? Oh ada. Ada Rani. Iya. Kesimpulan yang bisa saya ambil, teks eksplanasi ini merupakan teks yang berisi suatu fenomena Bu dan juga kejadian atau pekerjaan yang kita lakukan yang berisi sebab, proses, dan akibatnya apa. Seperti itu Bu. Oke, Terima kasih. baik, terima kasih Rani. Oke, boleh di next. Ya, jadi betul ya anak-anak. Jadi teks eksplanasi itu teks yang menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu fenomena tersebut bisa terjadi. Nah, tadi contohnya juga ada tentang fenomena alam, fenomena sosial, budaya gitu. Dan ada juga di sekitar kehidupan kita tadi salah satu contohnya yang paling dekat itu adalah hobi kita sendiri seperti itu. Ya, dan juga struktur teks eksplanasi itu ada 3. Apa yang pertama ada pernyataan umum pembukanya itu adalah sebabnya gitu ya. Terus yang kedua ada deretan penjelas isinya itu adalah nanti prosesnya yang akan kalian jalani dan interpretasi atau penutup yang nanti adalah akibat dari peristiwa tersebut seperti itu. Baik, anak-anak, sebelum Ibu akhiri juga, apakah ada yang ingin bertanya terlebih dahulu atau sudah cukup? Cukup? Oke, baik anak-anak. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian dan juga segala sesuatu fenomena yang terjadi itu pasti ada sebabnya dulu gitu. Tidak mungkin tiba-tiba banjir.
Kenapa banjir?" Tiba-tiba nyalahin siapa gitu, enggak kan, tapi pasti ada sebabnya dulu gitu. Kenapa sih bisa banjir ya? Ada orang yang membuang sampah gitu, ada yang orang, lalai, terhadap lingkungan gitu ya, ada yang menebang pohon dan lain sebagainya gitu ya. Jadi segala sesuatu peristiwa itu pasti ada sebabnya, seperti itu. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran, boleh tadi siapa ketua kelasnya, Rafli ya? Boleh untuk dipimpin doa lagi untuk kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Baik, terima kasih. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah berpartisipasi aktif dan sudah semangat belajar. Terima kasih dan jangan lupa ya dicermati apa tadi teks apa? Planasi dalam teks pidato ya. Jangan lupa dipelajari di rumah, nanti minggu depan akan kita pelajari. Oke, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.